memiliki berbagai macam bidang life skill. Tapi kenapa mereka ini ketika sudah lulus sekolah, mereka ini ragu buat menunjukkan skill kompetensi mereka. Yo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ademas Faris Fanhani dalam IDC Pendidikan dan Sosial. Nggak jauh-jauh dari pembahasan pendidikan lagi. Nggak mungkin bosan ya kita bahas kali ini ya. Kali ini kita ditemani oleh narasumber kita bernama Abu Swandana Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Sehat Abu, kabar hari ini Abu? Alhamdulillah. Abu, kali ini mari kita kupas bersama-sama mengenai pendidikan vokasi Abu. Boleh Abu ya? Ya. Jadi yang ingin saya kupas itu mengenai bagaimana solusi mengatasi pengangguran di kalangan lulusan. Kalangan lulusan ya? Iya, lulusan ini banyak banget. Ya, baik, mengatasi pengangguran di kalangan lulusan. Yang pertama, pengangguran itu disebabkan banyak hal ya. Yang pertama karena rendahnya sumber daya kemampuan sumber daya manusia. Baik. Kompetensi ya, kemampuan kompetensi dari manusianya itu sendiri yang usia produktif bekerja. Yang kedua karena adanya kebijakan-kebijakan politik ya, yang pada akhirnya ruang lapangan pekerjaan itu menjadi sempit. Baik. Yang ketiga ya, turunnya kemampuan ekonomi masyarakat ya, karena faktor pasar global ya yang tidak menentu, sehingga orang berinvestasi di sebuah negara itu menjadi ragu. Karena keraguan tersebut pada akhirnya mereka mencabut investasinya, pindah ke negara yang lebih proaktif dalam berinvestasi ya, untuk mereka arahkan investasinya di negara tersebut ya, karena kalau di negara ini mungkin kayaknya tidak menentu ya. Itu pun menjadi penyebab dari angka pengangguran. Jadi tidak melulu karena pengangguran itu disebabkan oleh rendahnya kompetensi, tapi kebijakan politik, nilai investasi yang rendah ya, ekonomi yang rendah ya, dan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan sempitnya lapangan pekerjaan. Itu salah satu unsur yang menyebabkan angka pengangguran menjadi tinggi. Ya. Lalu kalau misalkan angka pengangguran tinggi, itu kan pernah ada salah satu yang menyebutkan dalam berita yang dimana para pemilik perusahaan ini tidak menerima Gen Z ya. Nah, karena mereka ini istilahnya kayak strawberry generation. Jadi mereka ini ketika diberikan ada masalah, mereka langsung loyo istilahnya ya. Terus ketika di PHK mereka langsung bad mood. Dan para Gen Z ini lebih banyak memilih membangun perusahaan sendiri. Nah, tetapi kebanyakan gini ya, Bu. Pendidikan vokasi ini kan berarti kalau kita rumuskan ya, ini masing-masing orang ini memiliki prestasi, memiliki berbagai macam bidang life skill. Tapi kenapa mereka ini ketika sudah lulus sekolah, mereka ini ragu buat menunjukkan skill kompetensi mereka. Mereka tuh kayak, saya pengen nunjukin, tapi saya lebih baik kerja yang lain deh. Yang mereka tuh tidak mau menunjukkan skill mereka, padahal mereka bisa. Kenapa ya? Mental. Ya, problematik utamanya mental. Tadi disampaikan ya di awal oleh Mas Ademas ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kenapa problematik banyak perusahaan yang menolak Gen Z. Ya mungkin karena mental, tapi tidak melulu banyak penolakan ya. Ada banyak juga Gen Z yang luar biasa kemampuannya, kepiawaiannya. Namun mungkin lebih banyak lagi yang kurang ya, artinya yang mudah patah ya, mudah hancur, mentalnya belum siap ya. Banyak yang seperti itu juga banyak ya. Mungkin yang muncul ke permukaan yang seperti itu, sehingga stigmanya yang muncul di masyarakat adalah Gen Z itu adalah generasi yang mudah hancur, generasi yang lemah, tidak siap gitu ya. Tapi ini tantangan besar untuk para generasi Z saat ini ya, untuk menunjukkan identitasnya, untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya, bahwa ini era Gen Z dan saatnya era ini ada di tangan generasi-generasi Z atau generasi Alpha ya. Dia bisa mengukir sebaik mungkin sejarah hidupnya ya, dan bisa jadi juga perbedaan perspektif
ya, adanya perbedaan perspektif tentang Gen Z. Jadi gini, Gen Z menganggap unsur pekerjaan, ya, domain-domain pekerjaan itu bisa dilakukan secara instan, ya, secara pragmatik, juga dapat dilakukan dengan mudah, ya, bisa didirect atau bisa di sistem remote pekerjaan tersebut, ya, bisa dikerjakan di mana saja, work from anywhere, ya. Jadi bisa mengerjakan di mana saja, atau di rumah, atau di dalam perjalanan, atau mungkin lagi naik gunung, ya, itu bisa didirect, ya, karena memang basis konvergen teknologinya sudah masif, ya, dan mereka sudah paham dengan hal tersebut. Terus kemudian hanya saja banyak perusahaan-perusahaan yang belum bisa atau belum dapat berkolaborasi dengan perubahan yang terjadi dengan peradaban kekinian. Artinya generasinya adalah generasi yang baru, generasi Z yang baru, dengan paradigma yang baru, dengan perspektif yang berbeda, tapi lapangan pekerjaannya masih lapangan pekerjaan yang konvensional. Masih lama, konsepnya harus seperti ini. Sedangkan Gen Z itu membutuhkan pekerjaan. Lapangan pekerjaannya itu masih konvensional, masih gaya lama gitu ya. Pola rekrutmen, pola manajemen waktu, pola kinerjanya itu masih pola lama. Sehingga ketika Gen Z masuk ke sini, mereka tidak bisa melakukan produk akulturasi dengan baik gitu. Jadi susah untuk beradaptasi, ya, dengan pola konsep pekerjaan yang ini biasanya dikonsumsi atau diisi oleh generasi-generasi milenial, gitu ya. Sedangkan generasi perusahaan ini membutuhkan generasi-generasi muda. Jadi ada perspektif yang berbeda. Yang di sini konsep konvensional, yang di sini konsep kekinian, ya. Sehingga kalau di-match-kan dalam satu ruang kerja nggak ketemu, ya, tidak ketemu. Iya, bentrok ya. Pada akhirnya beberapa Gen Z memilih membuat jalur sendiri, ya. Mereka menciptakan build of business sendiri, ya. Mereka menciptakan bisnis sendiri, terus kemudian menciptakan virtual company sendiri, ya. Dari mana? Dari dalam kamarnya, dari dalam rumahnya, dari dalam tempat dia bisa jalan-jalan di mana saja, dia bisa menciptakan itu semua dengan transaksional berbasis digital. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh Gen Z. Artinya persoalan mental itu persoalan yang tidak ada habisnya, ya. Tapi persoalan dalam menangani angka pengangguran, yang berkaitan dengan angka pengangguran itu persoalan yang bisa kita terjemahkan, bisa kita analisa, dan bisa kita inventarisasi di mana letak kelemahan itu terjadi, di mana ada pengangguran itu banyak, itu karena faktor apa, sehingga itu mudah untuk dianalisa, ya, berkaitan dengan hal tersebut, gitu ya. Terus kemudian terkait dengan anak-anak Gen Z pada akhirnya memilih membuat pekerjaan sendiri, perusahaan sendiri, itu salah satu identitas Gen Z bahwa mereka berani mengambil keputusan. Artinya apa? Mereka berani mengambil keputusan daripada berada di lingkungan atau di ruang pekerjaan yang sifatnya konvensional, yang sifatnya masih perintah, yang sifatnya masih satu arah, ya, dan semisalnya. Sedangkan Gen Z cara berpikirnya udah terbuka, sudah luas. Ya, mereka dapat input informasi dari semua penjuru, semua segmen mereka dapat itu, ya. Tinggal apakah Gen Z yang produktif ini jumlahnya banyak, atau kita bandingkan dengan Gen Z yang unproduktif, ya, yang mudah patah, yang mudah menyerah. Tinggal kita bandingkan mana yang lebih banyak. Kalau yang lebih banyak adalah Gen Z yang produktif, maka bonus demografi negara kita itu menjadi kebaikan, kemakmuran, ya, keberkahan untuk negara kita. Sebaliknya, kalau yang mudah patah ini, ya, Gen Z yang mudah patah ini jumlahnya lebih banyak, yang tidak produktif ini lebih banyak, maka kesulitan, kecelakaan, ya, dan kerugian besar, ya. Dengan adanya bonus demografi pada akhirnya makin besar juga pengangguran itu sendiri. Kira-kira itu. Mari kita kupas lebih dalam, teman-teman. Abu, kalau untuk kita, Anda pengen tahu nih, ya,
Kalau dibandingkan angka pengangguran dan yang tidak pengangguran untuk sekarang, itu untuk pengangguran, karena kan sekarang kita dengarnya lebih banyak ya pengangguran. Berapa angka tertinggi pengangguran di Indonesia? Baik, data dari BPS ya, kalau kita melihat ya, merujuk pada dari hari Senin ya, kita simak dari Senin tanggal 5 Mei 2025, data di BPS itu ya, Badan Pusat Statistik ya, itu per Februari itu ada 7,28 juta orang. 7,20. Ya, 7,28 juta ya. Artinya meningkat 1,11% dibandingkan Februari tahun lalu. Ya. Itu sudah membaik Pak ya. Ya, itu dia. Artinya terjadi peningkatan ya. Itu dia. Atau ya secara persentase itu berarti 4,76%. Ya. Dan itu didominasi itu usia 15 tahun ke atas ya, yang tidak bekerja ya, dan atau mencari pekerjaan. Salah satu ya, kalau kita berbicara tingginya angka pengangguran, berarti harus kita cermati. Ya, harus kita cermati nih. Pemerintah, orang tua, semua pihak mencermati kenapa angka pengangguran tinggi, ya, maka pilihannya dan solusinya itu ada pada perbaikan atau peningkatan kualitas di level lembaga pendidikan. Baik level lembaga pendidikan di tingkat setara SMA, ya, SMA sederajat, atau di perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Ya, ketika lapangan pekerjaan itu sedikit jumlahnya, berbanding terbalik dengan jumlah populasi mereka yang lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi, maka perguruan tinggi dan SMA sederajat itu harus memiliki formulasi kurikulum yang terformulasikan, menyesuaikan, yang berbasis entrepreneurship, kemandirian finansial, ya, terus kemudian kompetensi, ya. Dan itu yang perlu digalakkan, sehingga begitu lulus, mereka bukan hanya mendapatkan ijazah, tapi mereka bisa mengkaryakan keilmuannya, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di sektornya masing-masing. Jadi sesuai dengan kompetensi. Tidak hanya duduk dan menerima dari guru, ya, karena kan mereka sekolah itu hanya memberikan ya guru mengajarkan kepada murid, dan ya murid bertanya selesai. Jadi kita harus melakukan berapa arah sih, Bu? Ya, sudah pasti. Kita harus melakukan konsep pendidikan itu dari guru kepada murid, ya, murid kepada murid sebagai produk pedagogi, ya, produk melatih diri sebagai seorang mentoring, bahwa dia bisa mementor adik-adiknya, junior-juniornya di sekolahan, dan murid kepada basis digital. Jadi murid menjadikan referensi digital, ya, baik buku-buku, ya, referensi pemberitaan, ya, itu sebagai referensi penguat, menambah khasanah, wawasan, ya, terus kemudian pengetahuannya kelak menjadi bekal ketika mereka lulus nanti. Jadi arah dalam konsep mengajar itu ya sudah pasti kita bikin 3, guru kepada murid, ya, murid kepada murid, dan murid kepada basis digital. Berarti kalau gini ya, Bu, sekarang itu kan setiap perusahaan sudah tidak menerima yang istilahnya hanya sekedar ijazah dan hanya melihat ya melalui media sosial seberapa besar si potensi anak ini gitu. Tetapi kebanyakan sekolah itu hanya mengikuti kurikulum yang sama terus-menerus dan tidak ada istilahnya kayak kurikulumnya tuh terkadang berubah, terkadang enggak. Seharusnya kan semua sekolah itu menyamaratakan, dirubah kayak setiap Senin sampai Jumat kita belajar ini, nanti ada berubah lagi. Ini mengikuti perkembangan zaman. Lalu kalau misalkan sang murid sekarang, yang apalagi yang sekarang kurikulum sudah ada AI, tetapi hanya ya sekedar saja, tidak ada istilah dilatih untuk seperti ini, bagaimana untuk generasi kita ke depannya? Ya, ini menjadi PR terbesar untuk di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan kita. Ya, karena semua perusahaan itu berharap, ya,
pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan, semua pengusaha pasti berpikir, dia berinvestasi, investasinya mahal, investasinya tinggi, tapi punya dua keuntungan, aman dan benefitnya yang baik. Itu sudah pasti ketika siapapun investornya, dia ingin untung besar dan dia ingin investasinya aman. Selesai. Artinya ketika untung besar, berarti dia memperkerjakan orang-orang yang memang punya kapasitas, punya kompetensi di bidangnya. Ya, itu dia. Punya kualitas yang cukup dapat diunggulkan. Itu kira-kira. Nah, ketika para pengusaha diiringi dengan arus teknologi yang cukup deras, ya, maka berbanding terbalik. Manusia itu dikalahkan dengan teknologi karena ternyata, ya, kalah dengan percepatan dengan teknologi, kalah cara berpikirnya dengan teknologi dan semisalnya. Meskipun memang tidak bisa dibandingkan, tapi teknologi adalah sebuah keniscayaan yang sudah ada di depan hidung kita, yang kita mau tidak mau harus menghadapi itu. Pilihannya, kita akan kalah, ya, dengan percepatan kemajuan teknologi, atau kita menjadi seorang user atau player, pemain yang bisa mengendalikan teknologi. Itu pilihannya cuma itu. Menjadi orang yang kalah atau menjadi pemain yang bisa memainkan instrumentasi teknologi. Nah, kalau kita ingin menjadi pemain yang mampu memainkan instrumensi teknologi, maka kita harus belajar. Terkait apa? Terkait dengan banyaknya perkembangan teknologi. Suka nggak suka, ya? Suka nggak suka, pilihannya itu. Atau kita menjadi bagian yang terlempar, ya, tersisihkan. Itu dia. Pada akhirnya kita diajak lagi untuk selalu berpikir, ya, untuk selalu berpikir bahwa ya ini persoalan kita yang harus kita pecahkan, ya, secara bersama-sama. Kira-kira itu. Baik teman-teman, itu pembahasan kita telah kupas, ya, pendidikan mengenai mengatasi pengangguran, mengurangi pengangguran lebih tepatnya, agar ya Indonesia ini semakin maju. Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Abu, ya, telah menjelaskan banyak sekali, dan juga Abu telah menjelaskan sangat runut apa yang harus kita lakukan. Dan ingat, kita jangan sampai tertinggal oleh zaman, teman-teman, ya, karena zaman terus berkembang, apalagi teknologi sudah di depan hidung kita, Abu, ya. Jadi untuk para viewers, semangat terus untuk kita semua agar Indonesia ini menjadi Indonesia Emas 2045, bukan menjadi Indonesia Cemas 2045. Sebelum ditutup, ya, kita dukung bersama-sama IDC Indonesia Digital Communication. Di bawah sini jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.